Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya review. Yang jurnalnya itu Jurnal Informasi dan Teknologi yang berjudul Sistem Fuzzy menggunakan metode Sugeno dalam akurasi penentuan suhu kandang ayam pedaging. Nah, langsung saja ke permasalahannya. Nah, di sini permasalahan saya ambil dari abstrak. Nah, untuk permasalahan pertama yaitu menghasilkan daging ayam berkualitas tinggi perlu sistem memudahkan peternak untuk memelihara ayam, salah satunya yaitu sistem dalam akurasi penentuan suhu kandang ayam pedaging. Nah, yang kedua yaitu salah satu permasalahannya untuk bagaimana untuk mendapatkan suhu yang sesuai dengan umur ayam serta dalam pemeliharaannya pada ayam pedaging dengan ukuran kurang lebih 40 kali 10 meter dengan kapasitas sekitar 5.000 ekor ayam pedaging. Nah, itu semua saya ambil dari abstrak ini. Lanjut ke data dan variabel. Untuk datanya yang pertama yaitu kumpulan data pada penelitian ini digunakan dengan cara wawancara dan observasi yang bersifat subjektif atau bisa disebut dengan data kualitatif. Nah, untuk variabel yang pertama yaitu variabel fuzzy terdapat variabel linguistik. Contohnya yaitu di sini saya menggunakan variabel umur yang di dalamnya terdapat variabel linguistik kecil, remaja, dan dewasa. Dan variabel suhu terdapat dingin, sedang, dan panas. Kemudian variabel keputusan ada dingin, ideal, dan panas. Lanjut ke variabelnya yaitu ada input dan outputnya. Nah, pada variabel input, variabel suhu dan umur ayam sebagai input dalam sistem fuzzy. Sedangkan variabel keputusan sebagai output dengan menentukan keadaan pada suhu. Nah, itu adalah data dan variabel. Untuk di sini saya menjelaskan hasilnya terlebih dahulu. Temukan cara untuk penentuan suhu kandang ayam pedaging dengan cara metode fuzzy, Sugeno, dan melalui beberapa tahap. Yaitu yang pertama tahap penentuan fuzzy. Yang pertama yaitu fazifikasi. Bisa dilihat di sini. Ini adalah tahap pertama yaitu fazifikasi. Kemudian dilanjut oleh tahap kedua yaitu tahap inferensi fuzzy. Ya, ini dan terakhir tahap penegasan yaitu defusifikasi. Hasil yang kedua yaitu sudah ditemukan alat untuk menentukan suhu tersebut untuk ayamnya. Ya, di sini adalah rancangan fisik alatnya. Untuk menentukan suhu kandang ayam pedaging yang dimana dalam alat tersebut terdapat berbagai alat yang membantu untuk menjadikannya bekerja. Nah, yang pertama terdapat Arduino Mega 2560. Kemudian terdapat LCD dan RTC, kemudian sensor LM35, dan kemudian ada buzzer dan juga button. Nah, untuk penyelesaiannya saya ambil dari penjelasan dari hasil fazifikasi, inferensi fuzzy, dan defusifikasi. Nah, untuk fazifikasi pertama yaitu variabel yang dapat digunakan adalah variabel suhu, variabel umur ayam, dan variabel keputusan. Masing-masing variabel dapat dibagi menjadi 3 himpunan. Pada variabel suhu terdiri dari himpunan fuzzy dingin, sedang, dan panas. Pada variabel umur ayam terdiri dari himpunan fuzzy kecil, remaja, dan dewasa. Nah, pada variabel keputusan terdiri dari himpunan fuzzy terlalu panas, terlalu dingin, dan ideal. Itu untuk fazifikasi. Lanjut ke penjelasan inferensi fuzzy. Nah, pada inferensi fuzzy ini akan memberikan aturan-aturan dalam fuzzy system yang akan dibuat dengan menggunakan perintah if dan and, dan juga ada perintah nah, dan juga menghasilkan perintah then. Kemudian lanjut ke tahap defusifikasi. Pada tahap ini pesan hasil fuzzy dari sistem inferensi diubah menjadi besaran tegas. Input dari defusifikasi adalah suatu himpunan yang diperoleh dari inferensi fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan bilangan pada main himpunan fuzzy.
Nah, itu adalah penjelasan utama. Lanjut ke penjelasan rancangan alat penentuan suhu kandang ayam dan fungsi beberapa alat tersebut. Nah, sudah saya jelaskan tadi, pada hasil terdapat beberapa alat. Yang pertama yaitu Arduino Mega 2560 yang digunakan sebagai pusat pemrosesan data dan pengendalian data. Yang kedua yaitu LCD digunakan untuk menampilkan informasi suhu, umur, dan status keputusan. Yang ketiga RTC digunakan untuk menghitung umur ayam secara otomatis. Selanjutnya yaitu sensor LM35 yang digunakan untuk membaca suhu pada kandang ayam pedaging. Dan buzzer digunakan sebagai alarm peringatan apabila suhu tidak ideal. Dan yang terakhir yaitu button digunakan untuk menghitung umur ayam secara manual. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan saya buka sesi tanya jawab. Ya, silakan teman-teman. Benar Mas ya. Ini Mas. Ini apa namanya? Kenapa dalam penelitian ini menggunakan metode Suguno? Kenapa kok nggak pakai metode yang lain padahal ada metode seperti Mamdani atau Sakamoto? Oh, ya mungkin langsung saya jawab saja. Kenapa dalam penelitian ini menggunakan Fuzzy Sugno? Ya ada metode lain seperti Mamdani dan Sakamoto. Nah, jadi metode Sugno hampir sama dengan metode Mamdani dan Sakamoto. Hanya saja output sistem tidak berupa himpunan Fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Metode Sugno mengusulkan penggunaan singleton sebagai fungsi keanggotaan dari konsekuen. Singleton tersendiri yaitu sebuah himpunan Fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang pada titik tertentu mempunyai sebuah nilai 1 dan 0 di luar titik tersebut. Nah, jadi penggunaan metode Fuzzy Sugno lebih cocok digunakan pada penelitian ini daripada menggunakan metode yang lain. Ya, kurang lebih seperti itu ya, Mas. Nah, mungkin bisa ada pertanyaan lagi. Baik, saya akan bertanya, bagaimana langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas? Ya, untuk masalah bagaimana langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi ruang lingkup masalah, kemudian menganalisa masalah, lanjut ke menentukan tujuannya, mempelajari literatur, mengumpulkan data, menganalisa dan perancangan, lanjut menentukan variabel, kemudian mengelola data dengan metode simulasi, Monte Carlo, implementasi dan pengujian, dan yang terakhir hasil dan pembahasan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, sesi pertanyaan sudah saya selesaikan. Terima kasih. Mungkin bisa berlanjut ke presentasi selanjutnya. Ya, saya stop share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan mereview jurnal pengujian algoritma Artificial Neural Network ANN untuk prediksi kecepatan angin. Terbit pada April 2018 dan ditulis oleh Syukri dan Samsudin. Di sini ada permasalahannya yaitu hal ini mengakibatkan sulitnya penentuan kecepatan angin. Maka untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan prediksi kecepatan angin. Lalu ada data. Di sini data yang digunakan adalah data kecepatan angin jam per hari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang diperoleh dari stasiun BMKG Belang Bintang Aceh Besar. Data yang digunakan adalah kecepatan angin, arah angin, suhu udara, tekanan udara, dan kelembapan serta dikelompokkan menjadi dua, yaitu data pembelajaran dan pengujian. Lalu untuk variabelnya yaitu akan dinormalisasi agar berada pada range 0,1 dan 0,9. Lalu untuk penjelasannya adalah untuk merancangkan back progression yaitu pengumpulan data yang akan dijadikan variabel masukan input
dan target yang menjadi keluarannya output berdasarkan penjelasan dari algoritma ANN propagation. Lalu hasil di sini yaitu ini adalah tabel hasilnya, yang mana ada jumlah data, neuron, MSE pembelajaran, dan juga MSE pengujian. Dari proses pembelajaran ANN propagation dengan menggunakan data 1 bulan sampai dengan data 5 tahun menghasilkan nilai error paling kecil pada bulan dengan MSE pembelajaran yaitu 0,00132 dan MSE pengujian yaitu 0,00121, yang mana itu ada pada jumlah data 2 bulan dengan neuron 20. Lalu kesimpulannya adalah kecepatan angin rata-rata harian sebesar 3,99 mili per second untuk lokasi terpilih berdasarkan pembelajaran dan pengujian ANN propagation. Model ini mampu menghasilkan nilai keakuratan sebesar 99% dalam memprediksi kecepatan angin. Dan hal ini dibuktikan dari hasil proses pelatihan sejumlah data dari 1 bulan sampai dengan 5 tahun. Diperoleh nilai error terdeteksi dengan menggunakan data 2 bulan pada tahun 2015. Lalu yang kedua yaitu nilai potensi angin pada lokasi terpilih dengan kecepatan angin rata-rata sebesar 3,99 mili per second pada ketinggian 10 meter, maka sudah dapat untuk pembangunan pembangkit tenaga angin. Baik, saya di sini akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan. Mungkin bisa dinaikkan ke atas lagi, Mas. Jadi ini Mas, saya bertanya tentang, bisa jelaskan untuk tahap penelitiannya seperti apa? Jadi tahap penelitiannya itu gimana? Baik, jadi untuk tahap penelitiannya ada ini, yaitu dari pengumpulan data dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, lalu normalisasi data, klarifikasi data, ada data pembelajaran dan juga data pengujian, lalu verifikasi model ANN, lalu keakurasi prediksi menggunakan MSE yaitu mean square error, lalu hasil yang mana diketahui bahwa algoritma ANN propagation dapat meningkatkan akurasi prediksi kecepatan angin. Terima kasih. Ya. Saya mau tanya Mas, mungkin bisa diberikan contoh lah, apakah ada contoh arsitektur ANN? Ya, seperti itu. Baik, kalau contoh dari arsitektur ANN itu ada ini, ada gambarnya, yaitu yang mana dari gambar ini diperlihatkan dengan jaringan dengan 4 buah unit masukan, yang mana ada X1, X2, X3, X4 yang terdiri dari X1 yaitu arah angin, X2 suhu udara, X3 tekanan udara, X4 kelembapan udara. Dan juga setelah itu ada sebuah hidden layer yang terdiri dari 5 sampai dengan 30 neuron, yaitu ada Z5, Z10, Z15, Z20, Z25, dan Z30. Dan sebuah unit keluaran yang dinamai dengan Y1. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menutup share screen ini dan bisa dilanjutkan dengan peserta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menuliskan artikel yang berjudul Sistem Informasi Pemberian Bonus Upah dan Penjadwalan Karyawan Menggunakan Metode Algoritma Genetika. Jadi untuk permasalahan sendiri yaitu dengan mengikuti perkembangan pasar. Jadi di sini bahasa Inggris teman-teman. Untuk translation sendiri itu dengan mengikuti perkembangan pasar dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, diperlukan suatu teknologi untuk meningkatkan kualitas dan hasil produksinya dengan perencanaan yang matang dalam untuk menghindari tingkat kerugian dan mengurangi produksi di perusahaan. Hal ini dapat dialami oleh perusahaan yaitu Udemaria PS
yang bergerak di bidang peternakan yang memiliki beberapa masalah dalam penjadwalan karyawan dan mengambil produk mereka yang juga terdampak pada kesenjangan antara karyawan atas upah bonus yang mereka terima. Jadi untuk permasalahan seperti itu, selanjutnya data sendiri, jadi ada 14 respon mengatakan akan menyatakan layak untuk melamar ke perusahaan Udemaria dengan hasil 87,37%. Jadi diharapkan dengan adanya aplikasi ini karyawan, penjadwalan dan masalah upah bonus dapat membantu penyelesaian. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya. Untuk variabel sendiri ada yang pertama supir, kuli, kendaraan, tanggal, hari, dan jam, lalu ada bonus. Untuk hasil, saya jelaskan hasil dulu. Untuk hasil, jadi hasil ini yang pertama tampilan general jadwal. General jadwal ini ada 4 inputan, yaitu kromosom, jumlah kromosom dibangkitkan, jumlah generasi, nilai crossover, dan nilai mutasi. Ada juga tampilan hasil jadwal seperti ini. Nah, jadi ini contoh tampilan tahun hasil dari sistem algoritma. Jadi untuk laporan SPT juga. Nah, ini untuk laporan gaji karyawan. Jadi ada jadwal, ada posisi juga, ada jadwal, ada gaji pokok, dan ada gaji bonus juga. Maksudnya ini upah, dan juga ada total gaji. Nah, lalu untuk penyelesaiannya, jadi yang pertama ada input data, dan juga yang selanjutnya pengkodaan, lalu inisialisasi populasi, lalu evaluasi fitness, seleksi, lalu penjadwalan dengan fitness terbaik, lalu ke crossover, setelah crossover ke mutasi, dan juga balik lagi ke data, ya seperti itu. Lalu lanjut ke hasil sendiri. Tadi ada juga perhitungan algoritma genetika. Jadi juga ada penggodaan gen dan juga pembagian kromosom, menghitung nilai fitness dan seleksi. Dan juga ada proses crossover dan juga proses mutasi. Jadi kesimpulannya, jadi algoritma ketika dapat digunakan untuk mengoptimalkan pembuatan jadwal karyawan dan pemberian upah bonus karyawan pada Udemaria PS. Juga untuk mengoptimalkan dalam penggunaan algoritma ketika tergantung pada nilai parameter pembangkitan kromosom yang dimaksudkan. Semakin besar jumlah parameter pembangkitan kromosom yang dimaksudkan, maka semakin baik hasil dari penjadwalan karyawan dan upah bonus karyawan yang dihasilkan. Dan terakhir, aplikasi ini dapat membantu petugas administrator Udemaria PS untuk melakukan pembuatan jadwal karyawan dan pemberian upah bonus karyawan, serta memberikan bukti gaji karyawan secara benar. Mungkin teman-teman di sini ada
ditanyakan. Saya akan bertanya, bisa dijelaskan lagi bagian kromosom itu yang mana, lalu gen itu yang mana, dan juga parameter itu yang mana? Oke, terima kasih. Jadi untuk untuk kromosom sendiri, jadi di sini contoh di sini ada kromosom ya, yang ini satu kromosom ini namanya kromosom. Nah, untuk gen ya, jadi gen ini jadi satu ini 043 ini satu gen digabungkan jadi satu gen, dan juga untuk parameternya itu contohnya ya 0 itu parameter, 4 itu parameter. Jadi untuk nolnya sendiri itu urutannya waktu, kendaraan, dan boleh. Jadi maksudnya di 0 itu waktu, kendaraan, 4 itu kendaraan, dan 3-nya boleh. Jadi itu seterusnya. Jadi untuk urutan pertama kendaraan waktu, urutan kedua kendaraan, dan urutan ketiga boleh. Bisa dipahami Mas ya? Ya, baik Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut mungkin dari pertanyaan selanjutnya. Ya, saya mau tanya Masnya. Saya tanya tentang kromosom ya. Nah, di situ kan mengapa kromosom yang dipakai itu 10? Kenapa enggak 3, 20, 50? Apakah itu tepatnya gitu Mas? Jadi di sini masalah kromosom di sini menggunakan 10 kromosom. Jadi untuk masalah kromosom sendiri sebenarnya tidak ada ketetapan, bebas. Yang penting kalau bisa itu jangan sampai kurang dari 5, karena semakin banyak kromosom itu semakin baik data yang dihasilkan. Mungkin itu saja sih Mas yang saya jawab. Mas. Baik Mas, terima kasih. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.